mulai kuliah kita pada malam hari ini ya. Sebelum kita mulai kuliah kita pada malam hari ini, kita berdoa dulu ya untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Karena itulah ada belajar ya. Sebelum belajar kita harus berdoa, mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu yang kita peroleh bermanfaat dan kuliah kita pada malam hari ini berjalan dengan lancar ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai, amin amin alamin. Oh ya, yang baru bergabung ya, nama saya Indria Sukma Setyanese, biasanya saya dipanggil Bu Indri gitu ya. Teman-teman bisa manggil saya Bu Indri gitu ya. Oh ya, oke, saya mau share dulu materi kuliahnya. Kita nanti lebih ke itu ya, prakteknya saja nanti istilahnya teori itu nanti teman-teman bisa baca sendiri ya, bukunya udah selesai, nanti saya share lagi ya buku yang lain, buku referensi ya. Nanti lebih ke praktek ya, kalau saya memberikan kuliah itu lebih ke praktek ya, jadi teori praktek gitu ya. Kalau teori itu teman-teman sih bisa baca sendiri. Nah, eh, sebatas mana sih teman-teman itu memahami teori gitu ya, tentunya dibuktikan dengan praktek. Teman-teman bisa nggak sih mempraktekkan teori-teori yang sudah kalian dapatkan gitu, nggak harus nunggu skripsi ya teman-teman, langsung saja gitu. Nunggu skripsi lama, nanti keburu lupa. Nah ini ya, materi kuliah pertemuan kedua, konsep kreativitas dan inovasi ya. Ini nanti kalau teori saya cepatkan saja ya. Jadi saya lebih menekankan nanti bagaimana teman-teman untuk praktek ya, mempraktekkan teori yang teman-teman dapat ya. Nah, di sini kita akan belajar teorinya dulu. Nah, apa yang dimaksud kreativitas dan apa yang dimaksud inovasi? Ini secara garis besarnya saja ya. Kalau teorinya tuh panjang, teman-teman bisa baca di buku. Saya ambil poin-poinnya saja ya. Nah, kreativitas di sini maksudnya adalah kemampuan untuk menghasilkan ide baru. Jadi kira-kira teman-teman memiliki ide apa ini untuk mengembangkan bisnis atau untuk menciptakan suatu bisnis. Nah, idenya apa ini ya, kreativitas itu jangan hanya kopas gitu ya, wah orang lain jualan kopi nih kayaknya laris gitu, aku jualan kopi juga ah gitu ya, orang lain jualan eh, apa gitu ya, produk apa gitulah ya, jualan A misalnya, aku juga pengen ah seperti itu, sepertinya laris nih jualannya gitu, ngikut. Waktu ramenya itu cincin ake, batu akenya, wah rame nih kayaknya jualan batu ake gitu, lagi viral nih, viral gitu ya, jualan ikut jualan ah gitu. Jadi apa yang orang lain gitu ya usahakan ya sampai mereka itu berhasil gitu, sampai mereka bisnisnya sukses, belum tentu kalau kita ngikuti kita sukses juga gitu ya, karena kreativitas bisnis satu orang tuh dengan orang lain tuh berbeda gitu ya. Mungkin jualan kita sama gitu ya, sama-sama jual, tadi saya bilang apa tadi, batu ake ya misalnya contohnya, batu ake atau apa tadi, kopi ya, sama-sama jual kopi. Kenapa penjual A itu laris, penjual B itu kurang laris bahkan sepi? Nah ini ya, selain faktor rezeki, ini juga faktor dari kemampuan dia untuk mempromosikan produknya ya. Dari service excellent, pelayanannya seperti apa gitu ya, apakah dia melayani dengan baik baik gitu ya, kemudian dari kemasannya, apa kemasannya itu menarik ataupun tidak, itu juga mempengaruhi ya, karena sama-sama kopi padahal gitu ya, yang satu laris yang satunya sepi gitu, bahkan tidak ada pembeli. Nah ini ya, nah itu tergantung dari kreativitas, bagaimana kita mengolah bisnis tersebut sehingga memiliki nilai lebih ya, nilai jual gitu ya, yang lebih ya. Sama-sama kopi gitu ya, sama-sama kopinya nih ya, sama persis bahannya gitu ya, yang dikemas di botol, di botol, di gelas tuh ya, gelas yang mineral berapa itu ya, yang air mineral tuh gelas tuh ya, yang di gelas plastik itu ya, tentunya nilai jualnya berbeda kalau kopi tersebut kita kasih kemasan yang desainnya ada, desainnya gitu, yang mewah lah kemasannya gitu ya, tentunya memiliki nilai jual yang lebih gitu ya daripada kopi yang diseduh di gelas plastik hanya sekedar itu ya, paling harganya itu 5.000 lah gitu ya. Nah kalau kita kasih kemasannya bagus ya, kita kasih brand ya, tentunya nilai jualnya akan lebih
Nah, bisa 20.000, bisa 25.000 satu gelas ya, dengan kita kasih kemasan gelas yang cantik, nah gitu ya, dan kita tempeli brand gitu, kita kasih logo halal apalagi seperti itu, nah nilai jualnya tentunya akan lebih tinggi ya daripada hanya sekedar dijual di gelas plastik. Nah, boleh nggak sih kita jualan di gelas plastik? Nah, kenapa harus pakai dicetak ya, dicetak dengan kemasan gitu ya, kemasan yang cantik dan harus memiliki brand segala gitu, sama-sama kopinya ini ya beda ya, ini konsepnya bisnis gitu ya, beda ya. Nah, ini konsepnya bisnis tentunya yang eh, berinovasi, memiliki inovasi kreativitas yang tinggi, tentunya brand yang dia miliki tentunya akan dikemas dengan baik ya gitu, sudah difikirkan bagus dengan matang, kira-kira produknya apa, kemasannya bagaimana, nanti kita bagaimana cara promosinya tentunya akan berbeda ya, nilai jualnya juga akan berbeda, nah gitu ya. Nah, inilah kita perlunya kreativitas dan inovasi dalam berbisnis ya teman-teman. Nah, kalau inovasi itu kemampuan untuk menerapkan ide tersebut. Nah, dari kreativitas ya, kreativitas yang teman-teman ciptakan tersebut, kira-kira inovasinya apa? Gitu ya. Oh, aku ingin menjual kopi juga lah, kopi kekinian. Sepertinya masih menjadi kegemaran masyarakat nih kopi gitu ya. Gitu. Apalagi banyak nih yang sering kerja lembur gitu, yang misalnya lokasi rencana usahanya itu deket-deket pabrik gitu, deket-deket perkantoran, banyak yang sering lembur gitu ya. Tentunya mereka membutuhkan teman ya, teman lembur biasanya ngopi gitu ya. Nah, apa sih yang menjadi nilai lebih dari produk saya gitu ya dibandingkan dengan yang lain gitu ya. Kalau kopi misalnya, kalau kopi gitu-gitu aja tentunya orang udah sering, nah gitu ya. Yang menjadi produk unggulanmu apa? Keunggulanmu apa sih gitu ya. Itu bisa dengan berbagai varian rasa kopi gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar kopi, kopi biasa, kopi hitam biasa gitu ya. Bisa juga dikasih krim ya, atau bisa juga dikasih dengan kopi dengan topping es krim misalnya. Nah, gitu dan sebagainya ya teman-teman. Nah, itu adalah suatu inovasi ya dari kreativitas yang akan teman-teman ciptakan tadi ya. Nah, kemudian teman-teman ya, otak kita ini ya, saya bukannya dokter spesialis otak ya, tapi kita belajar gitu ya, belajar ya. Nah, otak kita ini dibelah ataupun dibagi ya menjadi dua ya. Ya, ada otak kiri dan otak kanan. Nah, ini ya. Jadi kalau otak kanan itu lebih terkait dengan kreativitas ya, bertugas untuk berpikir kreatif dan ekspresif, ini otak kanan kita ya gitu ya. Kemudian kalau otak kiri itu lebih terkait dengan logika atau perhitungan ya, jadi bertugas untuk berpikir logis dan berhitung, ini otak kiri ya. Otak kanan dan otak kiri ya, biasanya ini bekerjanya sih bersama-sama gitu ya. Namun kita perlu mengasah otak kanan kita. Biasanya otak kanan itu cenderung yang orang uh, tidak mau berlatih untuk berpikir. Biasanya kreativitas itu kurang muncul gitu ya. Jadi kita perlu berlatih nih ya. Bagaimana menciptakan kreativitas gitu ya. Berpikir kreatif bagaimana ya gitu. Nah, ini kita harus latih otak kita, otak kanan kita. Bagaimana bisa memunculkan ide-ide bisnis ya gitu. Nah, teman-teman ya, kita berlatih ya di mata kuliah ini, kita berlatih untuk berkreativitas. Nah, kita gunakan otak kanan kita untuk berkreatif atau ya memiliki ide-ide kreatif, memiliki inovasi-inovasi apa gitu yang perlu kita kembangkan ya untuk menciptakan ide-ide bisnis gitu ya. Oke, singkat saja ini terkait ini. Next ya, ini ya. Jadi otak kiri itu lebih ke logika, perhitungan. Nah, kalau kreativitas, inovasi ya, ini otak kanan gitu ya. Coba kita latih otak kanan kita ya untuk membuat inovasi-inovasi dan kreativitas-kreativitas untuk bisnis ya gitu tujuannya ya gitu. Karena kita belajar kan tujuannya ya, selain mendapatkan ilmu ya, kita tujuannya agar bisa dengan ilmu yang kita peroleh kita bisa mendapatkan penghasilan atau kita gunakan untuk mencari cuan. Nah gitu ya, pikirannya bisnis mulu ya, ya maklum lah, dosen administrasi bisnis begini. Nah, oke, cara meningkatkan kreativitas dan inovasi ya, ini ya, kita harus berpikir terbuka ya teman-teman. Jadi terimalah ide-ide baru dan
dengan perspektif yang berbeda gitu ya, berpikir terbuka ya, jangan kolot misalnya, ah enggak ah, aku sukanya produk yang ini saja gitu ya. Oh nggak mau berkreasi sih, kenapa harus itu saja nih, coba berkreasi gitu. Mungkin kamu akan menemukan hal-hal baru gitu ya, yang lebih bermanfaat, yang lebih memiliki nilai guna dan bisa memiliki daya jual yang tinggi. Nah, itu berpikir terbuka aja, jangan kolot ya gitu. Ya, orang kolot tidak selalu selamanya bagus ya gitu ya. Perlu berpikir terbuka, menerima hal-hal baru, ide-ide baru ya gitu ya. Kemudian berani mengambil risiko. Jadi beranikan diri untuk mencoba hal baru dan melakukan eksperimen. Nah, coba ya, eksperimen kalau kita membuat seperti ini gitu, kira-kira produknya nanti laku nggak sih gitu ya. Cobalah dibuat gitu ya, nggak apa-apa gitu ya. Dibuat sampelnya gitu ya. Kalau misalnya tadi teman-teman ingin membuat produk dari makanan saja misalnya ya, tahu sama-sama tahunya, tapi tahu yang teman-teman olah atau teman-teman buat ini ya, tentunya tidak hanya sekedar tahu dibelah jadi empat atau dibelah jadi dua kemudian digoreng gitu saja ya, itu ya tidak ada kreasinya ya, tidak ada inovasinya. Coba dibuat ya, tahu memiliki nilai jual yang tinggi bagaimana, berpikir gitu ya, sambil kalian teman-teman renungkan, oh coba kalau ini kita kreasikan, kita buat ya, dikasih wortel, dikasih daun seledri misalnya, kita hancurin tahunya, kemudian kita kita beli cetakan yang lucu-lucu bentuknya bintang musim ataupun bentuknya kura-kura, kita cetak di situ, kemudian kita kukus, setelah itu kita goreng, tentunya akan lebih memiliki nilai jual yang tinggi daripada hanya sekedar tahu kita potong jadi dua atau kita potong menjadi empat kemudian digoreng. Nah gitu, tentunya nilai jualnya akan lebih tinggi yang memiliki inovasi, sama-sama tahunya tapi nilai jualnya bisa berbeda. Nah itu ya. Nah, oke, maksud ya sampai di sini ya. Kemudian berkolaborasi ya, bekerja sama dengan orang lain untuk mendapatkan inspirasi, ini perlu ya. Kita perlu bekerja sama dengan orang lain. Misalnya pengusaha-pengusaha yang sudah memiliki usaha sukses gitu, kita belajar di sana gitu ya. Tidak apa-apa sehari, 2 hari atau seminggu menjadi karyawannya, nggak digaji nggak apa-apa. Kalau saya ngajarkan anak saya begitu ya. Saya ajarkan anak saya, kamu nak, kalau lagi belajar nggak apa-apa, kamu ikut sama orang, nggak digaji nggak apa-apa, kamu ambil ilmunya gitu ya. Saya ajari anak saya gitu yang lagi kuliah di Mesir ya, kamu di sana deh kalau liburan, kamu ikut di sana, ada tukang bakso gitu ya, ada penjual misalnya di sana kan penjual nasi apa ya, yang di sana nasi Padang juga ada kata anak saya gitu ya, ada mah orang dari Indonesia, nggak apa-apa kamu ikut di sana gitu ya, kamu pelajari bagaimana cara dia berbisnis, cara membuatnya, kemudian kalau ambil ilmunya kamu buat inovasi. Nah gitu ya, saya ajarkan, tapi belum, anak saya baru semester 2, sudah saya ajarkan nih, nanti kalau pas kamu liburan, daripada di rumah main HP nggak bermanfaat, cuma nonton film Korea, film Cina, nah gitu ya, kamu ambil manfaatnya, kamu ikut orang gitu ya, berdagang di sana, dagang kurma, dagang buah, nggak apa-apa. Gue bilang, bang, saya ikut bantu-bantu, boleh nggak bang? Nggak usah digaji, nggak apa-apa bang, gitu. Kamu ambil ilmunya, bagaimana cara dia berdagang, bagaimana dia mengambil ataupun mencari dagangannya, tuh belinya di mana gitu ya, maksudnya yang murah di mana, distributornya di mana, kamu cari ilmunya, kamu ambil infonya, setelah kamu dapat, kamu buat inovasi, kamu berdagang seperti dia. Nah, gitu, saya ajarkan anak saya begitu ya. Jadi dosen administrasi bisnisnya begini ya, pikirannya bisnis mulu. Oke, setelah itu mencatat ide, catat setiap ide yang muncul, baik itu ide yang muncul secara spontan atau saat melakukan brainstorming. Nah, ini ya. Jadi setiap ide-ide yang teman-teman muncul nih di otak teman-teman, langsung teman-teman tulis gitu ya. Nggak apa-apa ditulis di HP boleh gitu, di kertas boleh, kasih catatan gitu ya, seperti ini, terus nanti kira-kira kosnya berapa ya, biayanya apa saja, tulis saja gitu, boleh di HP kan, dari HP juga bisa nih kita mencatat gitu ya. Kita cari di situ, kemudian kita carilah inspirasi di internet, kan banyak nih ya, internet cari nih, kira-kira kalau seperti ini bagaimana sih, bahannya apa saja, cari-cari seperti itu. Kemudian bahan baku dibelinya di mana sih yang murah, distributornya mana, kan banyak sekarang teman-teman ya, info-info teman-teman bisa cari itu di internet banyak ya. Ya, kemudian melakukan riset. Jadi lakukan riset dan evaluasi untuk memahami pengguna dan kebutuhan mereka. Nah, kira-kira apa sih kebutuhan yang
paling ya dibutuhkan oleh masyarakat tuh apa? Kira-kira produk apa sih yang saat ini itu paling laku dijual gitu ya? Banyak peminatnya, teman-teman kan bisa lihat-lihat tuh di TikTok yang lagi rame apa, kemudian di Shopee yang lagi rame apa gitu, di medsos yang lagi rame itu jualan apa aja sih gitu. Melakukan riset ya, mencari-cari tahu gitu. Sekarang mah nggak perlu biaya, cuma kuota aja ya, teman-teman bisa googling ya gitu ya. Bisa dilakukan dengan mudah, bahkan tanpa biaya juga bisa teman-teman kalau mau. Yang penting ada kemauan. Nah, ya. Kemudian mencoba hal baru. Nah, ini cobalah menulis fiksi, doodling atau menggambar bebas ya, sketching atau menggambar yang tidak terencana atau bermain puzzle dan vlog bangunan. Ini mencoba hal baru gitu ya. Ini adalah untuk melatih kreativitas ya otak kanan ya. Makanya kalau kita memiliki anak kecil yang sudah punya anak maksudnya ya anak kecil gitu balita gitu ya diberi mainan yang membangun uh, melatih kreativitas otak kanan maupun otak kirinya gitu ya. Diberikan puzzle, mereka suruh main-main gitu, menyusun puzzle. Ya bebas terserah mereka mau dibentuk apa gitu, bangunan apa, di blok-blok apa boleh bebas, biarkan mereka lah berkreasi gitu ya. Kemudian uh, otak kiri melatih otak kiri ya mainan secara mudah saja gitu ya dengan menyusun satu tambah satu berapa gitu pakai mainan gitu ya teman-teman ya jadi jangan suruh berpikir yang berat kalau balita ya ya menstimulus otak kanan dan kirinya dengan main-mainan yang ringan ya sehingga otak kanan dan kiri itu bisa berkembang dengan sempurna sehingga nanti perkembangannya bisa bagus ya daya kreasinya di otak kanan ada cara dia berhitung berimajinasi ya atau logikanya nanti bisa ya bisa dapat di otak kiri itu jadi nanti anak-anak tersebut akan tumbuh menjadi anak-anak yang cerdas ya insya Allah nah gitu ya kemudian mendengarkan suara latar nih mendengarkan suara hujan deburan ombak ini bisa juga kita menjadi terinspirasi gitu ya kadang-kadang kan orang-orang itu yang terutama penulis-penulis novel ya mereka bahkan pergi ke gunung gitu ya ke tempat-tempat yang sepi karena ingin mencari inspirasi bahkan ada yang pergi ke kampung ya perkotaan pedesa ya pedesa kota kota nah pusing ya berisik di pedesaan gitu ya di pinggir pantai mereka tuh ingin mencari inspirasi ya gitu menenangkan pikiran ya gitu jadi dengan begitu dengan ketenangan inspirasi itu akan muncul gitu ya ya kemudian menyediakan ruang untuk eksperimen. Nah, ciptakan lingkungan yang mendukung dan menerima kesalahan ya sebagai bagian dari proses belajar. Nih nggak apa-apa ya. Kalau kita eksperimen, uji coba itu misalnya masak tadi tahu ya. Oh, kok begini tahunya gitu ambiar. Maksudnya tidak bagus gitu ya. Kita sudah membuat tahu tadi kreasi ya tahunya dihancurkan, dikasih bahan-bahan macam-macam, kemudian kita cetak, udah terguna, kemudian setelah kita goreng kok itu ya tidak menyatu gitu hancur gitu kalau Jawanya ambiar saya kan orang Jawa ya orang Jawa Semarang Jawa Tengah gitu ya nah jangan menyerah aku gini banget sih gitu yang menyerah diulangi lagi kira-kira perlu bahan apa sih komposisinya yang kurang apa sih mungkin ditambah telur gitu biar tidak hancur atau ditambah tepung maizena teman-teman bisa belajar kok di tutorial tuh banyak di YouTube ya oke banyak fasilitas banyak media teman-teman gunakan ya gitu ya sekarang sudah mudah tidak seperti dulu lagi ya tinggal kita tuliskan ketik apa yang kita inginkan mudah muncul ya kemudian memperluas pengetahuan ya tambah dan perluas pengetahuan Anda bisa dengan membaca ya kalau yang malas membaca malas membaca gitu capek ngantuk gitu ya udah dengerin YouTube aja sambil tidur-tiduran sambil santai teman-teman dengerin ilmu di situ ya ilmu tentang apa saja tentang bagaimana berbisnis bagaimana cara menciptakan kreativitas produk gitu bagaimana berinovasi. Nah, teman-teman tinggal dengerin aja di YouTube gitu sambil santai. Nah, itu ya. Tidak harus sekarang tidak harus membaca gitu. Bisa dengarkan YouTube itu banyak di situ pilihan teman-teman bisa dengarkan ilmu-ilmu di situ apa saja ada insya Allah ya kemudian berpikir positif nah berpikirlah positif dan cari sudut pandang lain nah ini teman-teman harus semangat nih ya bahwa usaha atau bisnisku atau kreasiku yang kuciptakan ini insya Allah suatu saat nanti akan berhasil, sukses gitu ya. Misalnya dengan produk A, ternyata produk A gagal, nggak berhasil gimana ya? Coba ciptakan produk B. Produk B ternyata gagal juga. Coba ciptakan produk C dan seterusnya sampai teman-teman berhasil. Nah, gitu ya. Kalau mau berhasil, teman-teman harus berjuang ya,
terus berinovasi dan jangan menyerah. Nah, gitu ya. Kalau teman-teman menyerah ya sudah, ya itu yang mendapatkan kegagalan. Nah, harus tetap berjuang. Bagaimana saya bisa sukses, bagaimana saya bisa berhasil. Nah, gitu ya, teman-teman. Oke, nah ini berpikir terbuka, maksudnya ini adalah open minded ya, adalah sikap terbuka terhadap berbagai ide, gagasan ya, informasi dan argumen ya. Kata open minded ini sering disamakan dengan sikap toleran, maka itu tak jauh beda dengan maknanya dari segi psikologis ya. Kemudian dari segi psikologis, open minded adalah seberapa bersedia seorang untuk mempertimbangkan perspektif ya, atau bahkan mencoba pengalaman baru ya. Kemudian sikap terbuka, pikiran atau open minded ini dalam berwirausaha ini penting ya, karena dapat membantu memperluas wawasan dan pengalaman ya. Terus terbuka tadi ya, seperti yang saya jelaskan di depan. Nah, ini contoh-contoh pengusaha sukses yang berpikiran terbuka ini adalah Bill Gates ya, kemudian Bob Sadino. Nah, ini ya. Nah, bagaimana sih kisah inspiratif mereka? Teman-teman bisa membacanya di internet ya, googling aja ya, kisah inspiratif Bill Gates, kemudian kisah inspiratif Bob Sadino ya. Bagaimana sih beliau ini membangun bisnisnya ya dari nol gitu ya, sampai menjadi besar seperti saat ini. Ya, ini teman-teman bisa baca ya di internet ya. Baca aja teman-teman ya, kisah inspiratif pengusaha sukses ya. Ada banyak di situ, nanti teman-teman bisa belajar dari pengalaman beliau ini ya gitu untuk Sadino. Nah, juga tidak mudah perjuangannya. Jadi perjuangannya itu ya jatuh bangun, namun selalu optimis ya, berpikir positif tadi ya, optimis bahwa aku harus bisa, usahaku ini harus berhasil, harus sukses. Nah, gitu ya. Nah, berani mengambil risiko. Nah, ini ya, kita harus berani mengambil risiko. Jadi jangan takut ya. Jangan takut untuk gagal gitu ya. Biasa kalau orang gagal tuh mah kalau lagi usaha ya, namanya juga lagi berproses gitu ya. Misalnya ada yang menghina kita, "Oh, kok kamu usaha seperti itu sih?" gitu ya. "Kok jualan itu sih?" gitu. Emang laku gitu ya. Bismillah aja teman-teman gitu ya. Emang godaan setan tuh banyak di mana-mana yang melemahkan iman kita, dekat kita itu banyak, itu biasa gitu. Ah, biasa orang mau sukses, kita positif thinking aja, kita tanamkan dari dalam diri kita sendiri. Ah, biasa gitu, orang yang mau sukses ya begini, banyak cobaannya, banyak dihina, banyak diledek, banyak dilecehin, nggak apa-apa, karena harus uh, memiliki tekad kuat. Akan aku buktikan bahwa aku bisa sukses gitu ya, ya gitu ya. Aku akan bertekad gitu ya, bahwa hinaan mereka ya, cacian mereka terhadap terhadap diriku gitu ya, yang meragukan aku bisa sukses ya, suatu saat nanti mereka akan menyesal telah mengatakan itu padaku. Nah gitu, istilahnya begitu, biar kita itu semangat gitu ya teman-teman ya. Nah, ini berani mengambil risiko ya, beranikan diri untuk mencoba hal baru dan melakukan eksperimen ya, sikap terbuka terhadap tantangan dan ketidakpastian. Nah, ini sikap berani mengambil risiko penting dalam kehidupan ya. Ya, tujuannya itu untuk mendorong inovasi dan kreativitas, mengembangkan keterampilan dan kemampuan baru, meningkatkan kepercayaan diri, pembelajaran dari kegagalan, dan membangun jaringan dan hubungan. Nah, ya. Nah, ini eh, saya munculkan lagi ya, eh, kisah inspiratif ya Bob Sadino. Dia memang benar-benar seorang berani mengambil resiko ya, risk hunternya ini ya. Benar-benar luar biasa ini ya, dari kisahnya Bob Sadino. Oke, nah ini luar biasa sekali ya. Ini prinsipnya Bob Sadino memang luar biasa sekali ya, seorang yang berani mengambil risiko ya. Nah, itu ya. Jadi dia itu membantah teori tentang ilmu ekonomi ya. Jadi meraih untung sebesar-besarnya dengan risiko atau pengeluaran sekecil-kecilnya. Ini ya nonsen ya, nggak mungkin gitu ya. Kalau kita takut mengambil risiko, kita menanamkan modal kecil ya, dan dapat kecil. Nah, itu menurut menurut Bob Sadino ya, Om Bob ya. Nah, kalau kita ingin mendapatkan keuntungan besar, nah kita harus berani ya mengucurkan dana atau modal yang besar. Nah, ini ya gitu ya. Dan itu sudah terbukti ya. Nah, ini kisah dari Om Bob Sadino yang almarhum ya. Teman-teman bisa melihat atau membaca kisah lengkapnya ya, bisa teman-teman cari di internet ya. Nah, oke. Nah, berkolaborasi. Nah, ini ya. Jadi bagaimana sih menciptakan ide kreatif? Salah satunya dengan berkolaborasi ya. Jadi bekerja sama untuk orang lain ya, untuk mendapatkan inspirasi ya.
Jadi perusahaan yang melakukan branding atau dengan cara kolaborasi ini adalah co-branding ya. Jadi Samsung dengan BTS, kemudian Oreo dengan Supreme. Nah ini buat BTS ini adalah produknya Samsung warnanya ungu ya. Jadi lebih ke nuansa ungu karena ini dia menggandeng BTS ya, untuk berkolaborasi ya, sehingga produknya itu digemari oleh anak-anak muda, anak remaja cewek-cewek tentunya gitu ya, karena mereka lagi waktu itu lagi masa itu ya gitu, mereka lagi menggemari ya, mengidolai BTS, kemudian Samsung menggandeng BTS ya, sehingga produk Samsung itu identik dengan BTS dengan warna ungunya. Nah itu ya. Kemudian Oreo dan Supreme, nah ini juga mereka melakukan co-branding atau kolaborasi ya. Oke, jam 19.20 ya. 10 menit lagi. Ruang lingkup kreativitas dan inovasi ini ada ide ya. Ide adalah suatu pemikiran yang menciptakan solusi untuk mengatasi masalah, kemudian produk. Menciptakan suatu produk diperlukan proses kreatif ya, sehingga produk tersebut dapat memenuhi harapan konsumen dan menjadi keunikan atau sesuatu yang berbeda dari yang lainnya ya. Kemudian kalau gagasan itu adalah untuk memecahkan masalah dan mencari solusi ya, ini adalah teori saja. Nah, kemudian ide kreatif dalam bisnis ini merupakan gagasan baru yang muncul dari pemikiran out of the box ya, untuk memecahkan masalah atau memenuhi kebutuhan pasar yang belum terpenuhi. Ya, untuk menciptakan ide-ide bisnis yang kreatif dan menguntungkan penting untuk memahami tren pasar terkini. Jadi apa sih tren pasar terkini ya, gitu ya. Nah, itu bagus sekali tadi ya, yang dipakai untuk Samsung ini, Samsung nih ya. Jadi trennya apa sih saat ini? Wah, anak-anak remaja itu lagi trends nih dengan BTS ya. Beberapa tahun yang lalu gitu ya teman-teman ya, yang sampai McDonald's itu juga berkolaborasi dengan BTS, sehingga produknya jadi tidak hanya Samsung ya, produk McDonald's waktu itu ya gitu, ala-ala BTS ya. Siapa di sini yang tergila-gila dengan McDonald waktu itu? Yang ada BTS-nya, semuanya ada fotonya di situ produknya. Nah itu benar-benar antriannya luar biasa. Nah ini adalah strategi ya, strategi untuk meningkatkan omset penjualannya, melihat tren, kira-kira tren terkini apa sih gitu ya. Nah dia menggandeng berkolaborasi ya dengan uh, perusahaan lain gitu ya, ataupun pemilik usaha lain ya, agar produknya itu terangkat ya, naik ya, omsetnya naik. Nah ini ya, jadi tidak hanya McDonald's waktu itu, jadi Samsung juga. Nah ini adalah melihat tren. Nah ini ya, tren pasar terkini apa. Nah apa sih yang dimaksud berpikir out of the box-nya? Ini adalah bagaimana kita tuh dapat berpikir dari sudut pandang yang lain ya, sehingga berbeda dengan kebanyakan orang gitu ya. Jadi apa sih idemu gitu? Apa sih inovasimu gitu? Jangan kopas dong dengan yang lain. Nah, yang lain memiliki A lah, kamu memiliki apa? Masuk kamu mau kopas juga, punya A juga gitu? Ya udah, nanti kamu kalah saingan. Nah gitu ya. Kalau ingin uh, menciptakan pasar sendiri gitu, ingin memiliki pelanggan ataupun konsumen sendiri gitu ya, ya kita harus berinovasi gitu ya, jangan sampai kita kalah bersaing dengan orang lain gitu ya, kita memiliki keunikan ya. Apa sih keunikannya, apa sih keunggulan produkmu, nah gitu, dibandingkan dengan yang lain jangan sama. Kalau sama dengan yang lain ya udah, karena kita baru ya, baru membangun bisnis ya, kita kalah sama yang sudah berpengalaman ya. Kalau produknya sama jenisnya, sama bentuknya, modelnya sama, nah itu kita harus menciptakan kreativitas dan inovasi gitu, yang ide-ide yang baru gitu ya, inovasi dari produk tersebut. Nah itu ya, yang berbeda ya dari yang lain. Nah apa sih yang membuat pembeda dari produk itu, apa kira-kira? Nah itu coba teman-teman nanti renungkan. Nah ini contoh kreativitas yang seperti teman-teman lihat di sini, digambar di sini ya teman-teman ya. Misalnya, Bu, saya nggak punya modal nih, mahasiswa, suruh bikin apa ya? Ini kan murah ini teman-teman ya. Dari gelas-gelas ini teman-teman bikin kembang-kembang, kembang-kembang cantik, kemudian bikin cat, itu juga tidak terlalu mahal. Jadi saya tidak minta yang harus mengeluarkan uang banyak, enggak. Yang penting teman-teman melatih kreativitas ya. Otak kanan ini coba dilatih ya, sehingga nanti akan terbiasa untuk berkreasi. Nah, terbiasa untuk berinovasi dari hal-hal kecil dulu, dari hal-hal yang ada di sekitar kita. Nah, ini ya. Nah, ini kita kreasi nih ya.
membuat tas cantik dari ini, dari bungkus mie, nah gitu ya. Kemudian ini, lihat nih teman-teman, botol Sprite ya, kemudian dicetak atau dipotong-potong buat jadi bunga cantik ya, ini dicat ya, mainnya cuma cat gitu. Sama kawat ini mungkin ya, sama pernak-pernik mungkin yang lain tidak perlu modal yang banyak gitu ya. Nah ini kotak pensil lucu-lucu gitu. Nah ini ya, jadi kreativitas itu tidak harus mahal, apa yang ada di sekitar kita. Nah, itu kita manfaatkan, itu bisa ya. Nah, ini kalau kopi kekinian sama-sama kopinya, nah produkmu apa sih yang menjadi keunggulan produkmu? Nah, ini ya. Coba teman-teman kembangkan. Nah, ini dari kemasannya kah? Jadi dari cita rasanya, aromanya dan sebagainya, coba teman-teman pikirkan ya. Kemudian bakso, sama-sama berbisnis bakso, tapi baksomu apa sih ya? Keunggulannya, keunikan baksomu tuh apa sih gitu ya? Oh, ini kan saya kasih contoh nih. Oh, bakso saya tuh tepungnya tuh dari tepung talas loh gitu ya. Jadi kalau tepung talas itu kandungan gulanya itu rendah gitu daripada tepung-tepung biasa. Nah, gitu ya. Jadi daripada tepung gandum, nah, jadi kandungan zat gulanya itu lebih rendah. Jadi untuk orang-orang yang kena diabetes, yang mau diet itu bisa, gitu. Bisa tetap bisa menikmati bakso kesukaannya gitu ya, tanpa harus memikirkan oh nanti aku gendut nih gitu makan bakso. Nah itu kan tepung-tepung, kayak kadang-kadang ini remaja-remaja yang gaya-gaya itu. Aduh mama, yang ibu-ibu juga ini banyak yang diet-diet ya. Waduh, enggak makan banyak tepung gitu ya. Nanti aku gendut, nanti tubuhku melar gitu. Jadi enggak langsing lagi gitu ya. Enggak, aku mengurangi tepung-tepung, aku mengurangi makan nasi. Nah, gitu ya. Nah, gimana kalau dia selama ini tuh suka bakso gitu ya. Tanpa harus takut untuk berat badannya naik gitu ya, ataupun nanti yang ada diabetesnya naik. Kita berinovasi saja ya, menciptakan gitu produk-produk yang sehat gitu ya. Jadi dengan tepung talas itu biasanya kan bolu ya, bolu lapis talas gitu ya. Coba dibuat bakso. Nah, saya nemu nih di internet ada bakso talas. Nah ini bakso talas goreng nih, bakso talas ini ya yang dibikin balado. Nah ini adalah kreasi-kreasi bisnis ya atau usaha ya. Nah, ini bisnis, ini ya barbershop, ini juga ya, bagaimana bisa berkreasi ya, itu ya, di desainnya, kemudian fasilitasnya gitu ya, dibuat menarik ya, sehingga konsumen itu tertarik untuk datang ya, eh, di tempat usaha kita. Nah, kemudian bisnis sayur, sama-sama bisnis sayur nih contoh ya, gitu. Jadi memiliki ide bisnis ataupun inovasi bisnis tidak harus mahal ya teman-teman, tidak harus muluk-muluk dari yang ada aja di sekitar kita ya, gitu. Melihat bisnis sayur, oh ya, bisnis sayur itu kan prospeknya bagus gitu ya. Jadi setiap ibu rumah tangga tentunya kan mereka yang masak gitu ya, memerlukan bahan-bahan ini, bahan-bahan sayur-sayur mayur, nah gitu ya. Coba dikemas ya, jadi suatu produk kayak gitu ya, yang kelihatannya bagus gitu, bersih, fresh. Nah ini kan bersih, fresh ya, dikemas, gitu, di pack gitu, bagus, bersih gitu, fresh. Nah ini ya, tentunya masyarakat ataupun konsumen senang, lebih senang ya. Senang untuk membelinya. Oh bersih nih, kayaknya higienis ini gitu ya. Nggak ada yang busuk ini gitu ya. Ini ya dikemas. Ini idenya bagus sekali ini ya. Ini perlu dicontoh gitu ya teman-teman ya. Gitu. Ya sayurannya serba 5.000 gitu ya. Dia jual begini bagus ya. Dikemas secara apik gitu ya, sehingga teman teman-teman maksudnya maaf, konsumen konsumen itu tertarik untuk membelinya. Nah itu harganya juga murah gitu, cuma satu paket itu 5.000-an, murah ya. Mungkin ini belinya di pasar induk Ramadjati Jatim gitu, jadi murah. Nah kemudian selanjutnya ini teman-teman bisa baca ya, bagaimana sih cara membuat tren atau tips membuat nama produk atau brand. Nah ini ya, ini teman-teman bisa baca sendiri ya. Ini sudah saya share teman-teman. Jadi teman-teman kan nanti saya minta membuat ide bisnis ya. Teman-teman tentukan dulu nanti kira-kira ide bisnisnya apa. Kemudian tentukanlah nama atau brand produknya gitu. Kalau saya singkat saja ya. Kalau ingin membuat brand atau nama ya teman-teman itu ya,
Namanya tidak usah panjang-panjang ya, singkat, namun nama tersebut mudah diingat. Dan pastikan nama tersebut itu tidak kadaluarsa. Misalnya tak lekang oleh zaman ya. Misalnya 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan nama tersebut akan tetap eksis gitu ya. Jadi namanya itu yang keren tapi mudah diingat gitu dan mudah diucapkannya sehingga konsumen itu akan terus terngiang-ngiang ya dalam pikirannya ya. Yang unik juga. Nah, dan jangan lupa, ini saya spill singkat saja ya, jangan lupa kalau membuat nama itu jangan sampai sama dengan pemilik usaha yang lain atau produk lain. Caranya teman-teman bisa cari atau ini mudah diingat ya nama ya. Nah, ini mudah diingat, positif dan relevan. Nah, cari teman-teman di internet ya, ketikan di situ, misalnya bakso bakso beranak misalnya, kan itu sudah ada ya. Kalau teman-teman coba ketik di situ kan sudah muncul tuh. Nah, jangan lagi dipakai ya. Misalnya teman-teman memiliki usaha mie ya, Miyami gitu atau Miyamin gitu ya. Oh ya, nah ketika aja di situ apa yang teman-teman inginkan, idenya apa namanya ketika di internet nanti muncul, kalau muncul berarti sudah ada yang punya, nanti teman-teman ganti. Pokoknya jangan sampai sama dengan yang lain ya. Teman-teman searching di TikTok, searching di Shopee ya, searching di GoFood atau GrabFood ya, kira-kira nama yang akan teman-teman jadikan brand produk teman-teman tuh sudah ada belum, muncul nggak kalau teman-teman searching di situ. Kalau muncul berarti sudah ada yang punya, ganti, jangan pakai yang itu lagi ya. Kenapa begitu? Karena nanti teman-teman saat usaha teman-teman nanti besar, teman-teman akan susah untuk mendaftarkan brand teman-teman. Kalau teman-teman maksain daftar, nanti teman-teman ya nanti uh, kena pelanggaran ya. Jadi dikira nanti kita meniru ya, meniru plagiat ya, meniru produk orang lain. Nah, itu kena, ada undang-undangnya ya, tidak boleh. Nah, kasusnya yaitu ayam bensu, geprek bensu, sudah ada yang punya, si bensu bikin lagi nama itu, nah itu jadi masalah contohnya. Nah, cara itu tadi ya, teman-teman punya ide nama brand atau nama suatu produk gitu, teman-teman riset dulu, teliti dulu, sudah ada belum sih namanya ini? Ya searching di internet ya, searching di Shopee, searching di TikTok, cari sudah ada belum? Kalau sudah ada, langsung ganti ya, sampai nama atau ide nama brand itu tidak kalian temui di internet atau di medsos. Nah, itu baru kalian buat ya, sambil berdoa mudah-mudahan laris, mudah-mudahan laku dengan nama brand ini gitu ya. Salat istikharah boleh. Sediakan beberapa nama, jangan cuma satu ya. Nama ini A, B, C, D, boleh sampai 10. Nanti teman-teman carilah di internet. Dari 10 nama tersebut, mana yang nggak ada ataupun nggak muncul di pencarian. Nah, itu ya, teman-teman. Oke, saya kira sampai di sini nanti teman-teman bisa baca-baca. Nah, ini untuk mengecek legalitas, ini ada linknya ya, legalitas dan hak cipta teman-teman ini ya. Bisa ngecek di sini ya, ini sudah ada linknya, teman-teman bisa cek di situ ya, kira-kira bener gak sih usaha tersebut memiliki legalitasnya gitu ya. Jadi jangan sampai kita ditipu ya, bener kok ini sudah terdaftar loh usaha kami, misalnya kita memiliki rekanan bisnis gitu ya. Nah, kita bisa ngeceknya nih. Nah, ini di sini linknya teman-teman ya. Nah, nanti kalau kita punya usaha juga nanti didaftarkan ya izin usaha. Nah, itu kalau usahanya sudah besar ya. Kalau baru belajaran ini ya nggak usah. Kita belajar kalau dalam proses belajar nggak usah. Nanti kalau teman-teman sudah serius untuk menekan usaha, teman-teman harus memiliki izin usaha ya. Bisa ada online nanti ya, pakai aplikasi OSS itu ada ya, daftar secara online. Bisa jam 19.33. Oke, sampai di sini ya teman-teman. Maaf ya teman-teman, ada pelajaran lagi ya di jam kedua ya. Oke teman-teman, ada pertanyaan sampai di sini? Ini berapa nih? Nggak ada, Bu. Oke. Cukup, Bu. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat ya teman-teman. Kalau ada pertanyaan teman-teman bisa WA di grup ya, atau japri ke saya, insya Allah kalau saya tidak sibuk nanti saya buka, saya jawab ya. Mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan bermanfaat, teman-teman semangat untuk membuat ide bisnis ya, dan saya doakan teman-teman nanti sukses menjadi pengusaha besar. Amin amin. Amin, Bu. Ya, oke, Amin, 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 Ibu. Terima kasih, Bu. semangat Selamat ya. malam, Bu. Amin, amin. Jangan lupa malam ini teman-teman memikirkan untuk kreasi ya, kreasi bisnis ya.
Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Iya Bu, Terima kasih Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Salam Bu, warahmatullahi makasih wabarakatuh. Makasih, juga. Bu. Bambu. Makasih Bu. Ya, Assalamualaikum.